Selanjutnya setelah selesai direkrut, di training sudah, baru ke tahapan test food. Jadi training oke lah, kita kan menurut diri kita, kopi susunya ini rasio 1:3, nanti gulanya 1:10 misal. Ini waktu training. Semuanya satu server, semuanya satu pikiran, baru ke test food. Nah, test food di sini itu menimbulkan sudut pandang yang berbeda. Fungsinya di situ. Jadi di poin 20 di sini menimbulkan sudut pandang yang berbeda. Kayak gini. Saya waktu bikin resep, saya sudah optimis dengan rasanya. Oke, ini enak. Itu kan menurut saya. Kemudian saya rekrut karyawan, saya training menurut standar saya. Benar nggak? Istilahnya tim saya nanti ngikut ke aparan saya. Di posisi test food, kita justru cari masukan-masukan yang lainnya. Misal test food, setelah di training semuanya oke, semuanya bisa bikin cappuccino, latte, rawon, soto, roti bakar, semuanya udah kita latih. Baru kita lakukan test food. Test food itu yang dilakukan pertama adalah kita harus memanggil orang terdekat yang kenal kita, yang bisa ngasih insight positif. Bisa aja kakak, bisa orang tua, bisa temen, tapi kalau bisa diundang di semua genre ya. Itu yang pertama, undang ya minimal 10 orang lah, jangan 1 atau 2, kurang. Kalau bisa 10 orang, di masing-masing profesi dilibatkan. Misal ada yang adik SD, anak masih SD, ada SMP, ada SMA, ada anak kuliah, ada ibu-ibu rumah tangga, ada bapak-bapak gaul, misal ada atlet, ada entertain, misal semuanya dikumpulkan. Ada yang satu pemain band, yang satu misal apalagi ya, yang satu misal barista, teman barista, dikumpulin semuanya. Kemudian istilahnya seperti blind test. Kita kasih produk, kita kasih form. Ini mas, kopi susu saya coba. Dari situ biar dia ngisi. Dan semuanya kita gratisin. Nah, kalau bisa yang diundang adalah sesuai dengan segmen pasar kita. Biar apa? Biar ada masukan. Misal gini, saya mau jual harga 10 ribuan atau 5 ribuan. Ya kalau bisa yang diundang jangan saudara kita atau teman kita yang bawa mobil Lamborghini. Ya seleranya dia pasti berbeda. Kalau bisa ya panggil lah orang yang biasa beli mari mas, just juice dan lain sebagainya. Ya. Kita undang. Kalau perlu kita bayar, nggak apa-apa, kasih 50 ribu, 100 ribu, ayo test food, makan dikasih duit kan enak. Fungsi test food adalah mencari data. Saya bikin kopi susu, espressonya 30 mili, kopinya 9 gram, misal sirupnya pakai 1:10, misal 30 mili, seperti resep yang kita bahas ya, di video sebelumnya. Menurut kita enak, menurut tim kita enak, tapi ternyata belum tentu. Waktu kita test food, kok hambar ya, kok terlalu manis, seperti itu. Itu kan pasar. Jadi test food di sini kita libatkan orang-orang yang jadi jangkauan nanti. Jadi jangan kita mau buka di Jakarta, kita bawa teman atau saudara dari Malang, dari Jogja, dari Semarang, dibawa ke Jakarta. Itu bukan test food namanya. Karena kenapa ini penting? Karena dari pengalaman saya di lebih dari 70 kota, saya sering sekali kecolongan waktu saya nggak tegas. Dalam arti nggak tegas itu, oh iya bu, masih nanti yang test food semua keluarga saya. Padahal itu bukan test food, makan judulnya makan malam. Yang datang bapaknya, ibunya. Pernah kejadian, waktu test food, yang datang adalah keluarganya. Mas minta tolong matcha, dibuatin matchanya kayak gimana? Saya buatin dikomplain, nggak enak mas, nggak enak. Pertama pakai matcha yang harga 1 kilonya 180 ribu, dikomplain katanya nggak enak. Oke, saya naikkan yang 360, saya naikkan yang 720 ribu per kilo, sampai saya naikkan ke harga yang 2 juta per kilo, 2.600.000 per kilo. Saya pakai yang paling premium, katanya nggak enak. Saya bingung, definisi enak seperti apa? Ini yang paling bagus loh bu. Dia tetap jawabnya, nggak enak mas, orang sini itu nggak mau, rasa seperti ini itu nggak mau. Ada di situ kedai, itu enak. Saya nanya, harganya berapa bu?
murah kok mas, 10.000. Oke. Saya langsung cari Jeko Starbucks, saya beli 2 minuman ini, nggak pakai es, saya kasih ke orangnya, ke klien saya, coba Bu, dicoba. Nggak enak mas ini, punyanya Jeko nggak enak, coba lagi Starbucks, ini nggak enak, enak punyanya dia. Oke. Saya beli, tulisannya matcha green tea, harga yang 60.000 1 kilo, bisa tebak sendiri mereknya. Saya buatin orangnya, terus diminum. Nah ini enak. Dari situ saya tahu ya, oke, berarti orang ini bener orang berduit, tapi seleranya nggak seperti itu. Ternyata yang dipakai yang 1 kilo harga 60.000 katanya enak. Setelah itu saya kasih masukan, Bu, ini harganya seperti ini seperti ini. Kalau Ibu jual 1 gelasnya harga 30 sampai 40, jangan pakai yang 60.000. Pakai yang ini aja. Oh enggak, Mas. Oke ya, jadi test foodnya menurut saya gagal. Dia sama keluarganya gagal. Waktu buka, benar ternyata. Waktu soft opening, banyak yang ngisi, macanya nggak enak. Sampai 1 minggu sebelum grand opening. Akhirnya, Mas kok banyak yang komplain macanya nggak enak. Loh, memang nggak enak Bu, yang bilang enak kan Ibu aja. Saya sampai bilang gitu. Dia ketawa. Yaudah Mas, diganti, kita coba promo free matcha buat memperbaikin. Oke, kita free matcha selama waktu grand opening. Langsung reviewnya berubah, matchanya di sini enak nggak kayak kemarin, matchanya di sini enak, harga murah, gini. Nah, itu banyak sekali masukan. Itu hanya karena apa? Test foodnya salah. Jadi di point test foodnya menurut sudut pandang dia sendiri. Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah ada cerita lagi, waktu itu test food di Pulau Madura, waktu itu di daerah Sumeneb. Saya juga agak kaget waktu itu. Jadi waktu itu test food yang datang adalah keluarganya semuanya, di Malang ya waktu itu. Test food, oke semuanya, resep akhirnya dibungkus. Oke, bungkus sesuai semuanya Mas, karena ini resep pada umumnya. Sampai waktu itu dijual di Sumeneb, karena sebelumnya saya pernah ngerjain Pamekasan, Bangkalan, yang istilahnya satu pulau ya, Sampang, itu resepnya juga sama semuanya, nggak ada yang komplain. Sampai waktu buka di situ, ternyata banyak yang komplain. Itu sempat kaget. Kenapa? Minumannya nggak enaknya kenapa? Hambar Mas, hambar. Itu waktu soft opening hari pertama. Total keluar sekitar 300 berapa ya? 400 cup kalau nggak salah. Itu hampir yang kenal semuanya komplain, Mas minta tambah gula. Saya awalnya sempat kaget. Akhirnya waktu tutup, waktu udah closing, saya panggil tim saya yang dari Malang, trainer orang 4, saya taruh di sisi kanan, sisi kiri karyawan. Saya buat minuman 2. Yang satu rasio 1:10, yang satu 1:7 gula, karena komplainnya semuanya hambar. Saya suruh minum, saya bikin 2 gelas ya, jadi saya kasih cup, dibuat sharing gitu, coba diminum. Saya kasih ke karyawan saya, gimana? Enak, cuma gitu aja responnya. Enak Mas, enak. Sambil saya suruh nulis di kertas. Kemudian saya kasih ke karyawan yang asli dari Sumeneb. Saya suruh coba. Nulis di kertas, ternyata jawabannya dari 20 karyawan kalau nggak salah. Itu ternyata 14 orang menulis hambar dan kurang manis. Dari situ saya ketawa, ngeliat kertasnya. Oke. Kemudian saya bikin lagi yang 1:7 rasionya. Saya kasih ke teman-teman tim saya, dicoba dan ditulis semuanya terlalu manis, enak. Saya kasih ke teman-teman yang asli dari Sumeneb, semuanya bilang enak. Oke, dari hasil kertas tadi, kemudian saya udah tahu ya, saya tulis di laptop. Kemudian saya tanya, Masnya pernah datang ke Jawa atau ke Malang? Pernah Pak. Kalau di sana minuman brand ini pernah Pak. Akan ada yang kuliah di Brawijaya waktu itu. Saya nanya, di sana minumannya apa? Nggak ada yang enak Pak, minuman di sana hambar. Si B juga, dia pernah kuliah di STT Asia, Sekolah Tinggi Teknik Asia di Malang. Saya nanya, saya kurang suka, kurang manis. Oke. Dari situ
Saya baru tahu kalau ternyata orang di Sumeneb konsumsi gulanya lebih tinggi daripada daerah lain di Indonesia. Jadi di Sumeneb penghasil garam paling gede dan pengkonsumsi gula. Sampai ini hanya karena test food ya, karena test foodnya yang salah, sampai akhirnya semua resep di sana saya pakai rasio 1:8 waktu itu. Kenapa 1:8? Karena dikasih 1:10, 1:9 masih kurang manis. Jadi untuk bikin di cup yang 360 ml, saya kasih 30 ml ini orang-orang kurang sip di segmen pasar middle low ya. Bukan mid up, bukan di pasar mid low, harga jual di bawah 20, di bawah 25. Itu rata-rata komplain. Dan bahkan untuk menu coffee filter semacam V60 atau mungkin flat bottom, cold drip, itu V60 hampir yang saya jumpai ya, dari 10 orang yang beli, yang 7 itu minta tambahan gula, padahal kopinya 220 ml, minta tambahan gula sampai 40 ml, simple sirup ya. Di sana dulu pakai gula jagung, kalau itu minta 40 ml. Komplain ada hanya karena salah di test food. Kalau seandainya test foodnya dulu, yang misal yang di Sumeneb itu melibatkan orang lokal, ya mungkin ada perubahan resep. Jadi akhirnya ya nggak masalah sih, baru hari pertama, tapi akhirnya kan kerja 2 kali, bikin resepnya diubah lagi, ngitungnya diubah lagi, harga jual diubah lagi. Ini di poin 20 di test food. Jadi test food ini wajib, test food ini penting dan disesuaikan dengan segmen pasar kita. Jangan yang penting test food itu istilahnya makan malam, seringnya seperti itu, makan siang atau makan malam dilibatkan semuanya, jangan. Jadi test food fokusnya ke segmen pasar, kita undang, kalau perlu kita bayar orang kalau modal kita lebih ya. Ini untuk test food. mlgcoffee.com